pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari kelompok 2, saya Sayuputu Trekayanti. Yang kedua Juli, 3 Dayu. Untuk pengertian metode, di sini pengertian metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid, di mana cara guru menyampaikan kepada peserta didik dapat dilakukan secara keseluruhan atau bagian per bagian atau secara campuran dan bertahap. Untuk pengertian pendekatan kerangka konseptual yang digunakan seorang guru dalam merancang pembelajaran dan menekankan pada tujuan pembelajarannya. Di sini strategi adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Model kerangka atau sistem yang menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan yang mencakup langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisasi untuk mengatur proses pembelajaran. Yang terakhir, pengertian gaya, yaitu cara untuk memperlakukan dan melibatkan murid dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, untuk yang kedua, pentingnya strategi pembelajaran. Di sini satu, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengatasi perbedaan individual. Ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. 4, peningkatan keterampilan pembelajaran. Yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Demikian dari kelompok kami, mungkin dari kelompok lain di sana. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau yang berbeda pandangan terkait pengertian metode, pendekatan, strategi, gaya mengajar, dan pentingnya strategi pembelajaran. Apakah ada yang berbeda dari 2? Silakan memberikan masukannya. Dari kelompok 1, ada yang berbeda tidak? Ada, silakan. Dari kelompok 1. Ya, disampaikan saja intinya saja jika ada yang berbeda. Cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1, mewakili teman-teman saya, di mana di sini kelompok kami itu ya ada Kak Bella, ada Kak Raung, kemudian ada saya sendiri, di mana dalam metode itu adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Atau boleh juga metode itu melakukan sesuatu, terutama mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan, di mana pendekatan itu adalah kerangka yang digunakan oleh seseorang guru dalam merancang pembelajaran dengan menekankan pada tujuan pembelajaran. Kemudian strategi itu adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seseorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada model, di mana model ini adalah kerangka atau sistem yang menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian ada gaya, di mana gaya ini adalah cara guru memperlakukan atau melibatkan murid dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam pengambilan keputusan.
Nah, dalam pentingnya strategi pembelajaran itu akan dijelaskan oleh anggota saya, Kak Raung. Silakan Kak Raung. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait tentang pentingnya strategi pembelajaran itu, di sini kita ada 5. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman, yaitu strategi yang baik membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam, tidak hanya sekedar menghafal. 2. Menyesuaikan gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Strategi pembelajaran yang bervariasi dapat memenuhi kebutuhan berbagai jenis siswa. 3. Mendorong keterlibatan. Strategi yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Untuk yang selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan tentang pentingnya strategi pembelajaran, yaitu tentang pengembangan keterampilan kritis. Strategi tertentu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting untuk sukses di dunia nyata. Kemudian yang terakhir ada peningkatan retensi informasi, di mana strategi pembelajaran dapat menggunakan teknik yang tepat. Siswa dapat lebih mudah mengingat informasi yang telah dipelajari. Sekian dari kelompok kami. Jadi itu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok kakak-kakak yang lain mau menambahkan atau ada yang beda, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang berbeda nggak dari pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Jadi ada? Silakan dari kelompok 5. Baik, terima kasih waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 mungkin ada sedikit yang pentingnya apa? Strategi pembelajaran. Yang pertama dari kelompok kami itu adalah pembelajaran berbasis permainan. Menggunakan permainan untuk mengajarkan konsep dalam olahraga dan kebugaran. Ini membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua, pendekatan keterampilan. Fokus pada pengembangan keterampilan motorik dasar melalui latihan dan aktivitas yang beragam. Ini membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka secara bertahap. Yang ketiga, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ada waktunya ini ada pengertiannya pembelajaran kognitif ada mengajak siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kinerja. Keterampilan sosial dan kinerja itu adalah kita di lapangan itu kita bersosialisasi antara anak dengan gurunya, dengan teman-teman dan sebagainya. Ya, kerja dalam lapangan itu kerja bersama-sama, menunjukkan kreativitas dalam kelompok atau individu. Ya, itu aja dari dia. Sekarang nomor 4 ada diferensiasi instruksi atau menyesuaikan metode pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa, memberikan variasi dalam intensitas latihan atau jenis olahraga. Dan itu adalah kita di sini adalah modifikasi dalam bermainnya di permainan sepak bola. Kalau sepak bola bolanya itu agak keras kan, kita mungkin pakai bola plastik atau kita buat dengan bola dengan kertas dan apa dan sebagainya. Yang sekarang nomor 5, evaluasi berkelanjutan melakukan penilaian berkala untuk mengukur kemajuan umpan balik yang ini dapat mencakup penilaian sumatif dan sumatif. Ya, itu aja dari Tiang, silakan. Terima kasih kan Opa, itu aja dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 5. Jadi plus dulu untuk
5. Tadi terima kasih, itu sedikit pemakaran dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5. Saya rasa kelompok 3 dan 4 ada yang berbeda juga dari pemaparan tersebut. Jika tidak, saya akan langsung simpulkan untuk kegiatan hari ini. Ya, ada sedikit berbeda. Silakan dari kelompok 4. Cek 1. Oke, jadi mungkin sedikit dari kelompok 4 sedikit menambahkan. Oke. Mungkin ada meningkatkan retensi atau teknik tertentu seperti pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok dapat membantu siswa mengingat informasi lebih lama. Jadi di mana kita sebagai pendidik mampu memberikan suatu proyek atau suatu permasalahan di dalam kelas yang mampu dikerjakan oleh siswa, di mana dapat dengan membuat beberapa kelompok yang tujuannya peserta didik mampu mengingat dan mengelola informasi lebih baik. Lalu terakhir mungkin membantu peserta didik mengatasi masalah selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ketika peserta didik menemukan jalan buntu, mungkin kita dapat membantu peserta didik untuk lebih lebih menjelaskan dan memahami dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu aja sih Kak dari kelompok kita kayak mengajarnya. Ya, terima kasih, itu tambahan lagi dari kelompok 4. Jadi terima kasih untuk semuanya. Jadi perbedaan di sini ya. Jadi kakak sudah paham bagaimana metode tersebut, bagaimana pendekatan mengajar, bagaimana strategi, bagaimana model dan gaya mengajar. Di sini ada perbedaan yang terkadang sering membuat kita terkecoh gitu. Di mana yang sering kakak rancu itu adalah antara metode dan model. Nah, karena di sini ya, di LMS sudah ada sebenarnya metode itu adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Caranya dengan cara apa? Misalnya dengan cara ceramah, dengan cara demonstrasi seperti itu, karena berbeda itu metode. Tetapi sedangkan model itu adalah langkah-langkah terstruktur yang menggambarkan proses pembelajaran secara menyeluruh. Model pembelajarannya seperti apa, yang langkah-langkahnya seperti apa. Lalu gaya mengajarnya juga akan berbeda. Di sini ada banyak gaya. Kalau model pembelajaran yang sering kita lakukan apa? Pasti model pendidikan gerak ya. Karena lebih berpihak pada gerak ini jenisnya. Kalau kontekstual bisa, cuman kurang. Pembelajaran kooperatif lebih sering, tapi kita lebih sering ke gerak, kebugaran, olahraga seperti itu. Nah, tetapi gaya mengajar itu gaya disesuaikan dengan karakteristik peserta yang ini disesuaikan. Mau menggunakan gaya apa? Gaya komando itu sudah tidak sudah zaman dulu gitu, gaya yang dulu. Sekarang kan sudah ada gaya yang terbaru apa? PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning. Jigsaw masih bisa, inquiry bisa, itu ya, THT seperti itu. Nah, itu bedanya itu. Jangan sampai nanti kakak menyebutkan gaya tapi mengatakan model atau metode, itu berbeda gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, ini perlu pemahaman yang lebih lagi terkait gaya, metode, strategi dan gaya mengajar. Kalau untuk pendekatannya yang jelas di sini pendekatan konseptual. Di sini ada pendekatan konseptual, pendekatan keterampilan, pendekatan teknis, pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung. Kalau strateginya ada strategi kognitif, kooperatif, peer teaching, strategi pemecahan masalah, strategi penemuan terbimbing. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan, sudah paham terkait gaya mengajar atau strategi pembelajaran yang sudah ada terkait metode, pendekatan, strategi, model pembelajaran dan gaya mengajar. Jadi sebelum kita mulai, kita kuis dulu. Jadi ada sedikit kuis.
Apakah kita snack dulu, Pak kuis dulu? Baru jam 9 siap snack lagi. Ya, jadi mohon bantuan untuk 2 orang mengambil snack ke panitia, nggih. Dipersilakan.